Ya, kita bertemu lagi dalam mata kuliah proses manufaktur 2 dan kita masuk pada pertemuan ketiga. Pada kesempatan ini, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang proses pemesinan proses bubut. Jadi eh, pada pertemuan pertama dan kedua kita membahas tentang klasifikasi proses pemesinan pada umumnya dan untuk pertemuan ketiga ini kita masuk pada proses pemesinan dan kita akan spesifik ke proses bubut. Nah, proses bubut sendiri adalah proses pemesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin komponen berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Nah, pada proses bubut menggunakan mata pahat. Mata pahatnya berjenis mata potong tunggal atau single point cutting tool dan mata potong ganda atau multi point cutting tool. Nah, prinsipnya dari proses bubut ini adalah gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuang permukaan benda kerja. Nah, untuk mata potong tunggal eh, terdapat terbagi lagi dalam mata potongnya terbagi atas bagian yang bergerak ke kiri dari kiri ke kanan yang dinamakan dengan mata potong tunggal kiri dan ada yang bergerak dari kanan mata potong kanan. Begitu juga dengan kalau kita menggunakan multi point cutting tool, contohnya adalah eh, kita melakukan proses bor dan juga kalau misalnya kita melakukan proses knurling atau membuat alur. Ya, jadi kita lanjut ke jenis pengerjaan benda kerja pada mesin bubut. Terdapat dua kelompok pengerjaan pada permukaan atau bagian dari benda kerja ketika melakukan pekerjaan pembubutan. Yang pertama itu pengerjaan dengan pada bagian luar benda kerja dinamakan dengan outside turning. Kemudian kedua adalah pengerjaan pada bagian dalam benda kerja yang dinamakan dengan inside turning. Secara umum, proses pengerjaan pembubutan itu terdiri atas beberapa proses pekerjaan yang bisa dilakukan pada pembubutan. Kemudian selanjutnya pembubutan itu terdiri atas pembubutan muka atau surface turning, kemudian pembubutan tirus atau taper turning, pembubutan pinggul atau tempering, pembubutan alur, parting off, pembubutan ulir atau threading, kemudian pembubutan lubang, boring, proses boring, kemudian pembuatan lubang itu drilling. Jadi kita harus membedakan proses boring dan drilling yang ada. Kemudian pembuatan kartel atau dinamakan dengan knurling. Nah, pada gambar ini kita dapat lihat untuk straight turningnya ini atau pembuatan lurus, di mana pada benda kerja ini seperti ini arah arah toolnya ke arah benda kerja atau ke arah headstock dan benda kerja ini berputar. Nah, benda kerja ini berputar, kemudian proses pemakanan lurus
dilakukan dengan feeding sebesar ini ke arah kiri. Nah, untuk yang berikut adalah taper turning atau pemungutan tirus, di mana kita melakukan pemungutan pada benda kerja. Kita mengarahkan ada beberapa cara untuk melakukan taper turning, tapi pada prinsipnya kita membuat tirus dari ujung sebelah kiri, sebelah kanan ke sebelah kiri seperti ini. Dan arah dari pahat adalah ke kiri. Sementara benda kerja diputar oleh spindle. Kemudian contoh yang berikut atau pengerjaan yang berikut adalah profiling atau membuat profil. Kita lihat di sini benda kerja itu berputar dan pahat yang kita gunakan membuat profil seperti bola. Jadi contoh di sini adalah profil bola sini dan dikerjakan sesuai dengan kontur yang diinginkan. Kemudian yang berikut adalah turning dan external grooving. Jadi grooving ini adalah semacam alur yang dibuat dengan pahat grooving namanya, dan ini benda kerja yang berputar dan external grooving ini dibuat berdasarkan ukuran yang diinginkan. Nah, yang berikut adalah proses facing. Proses facing itu adalah proses pengerjaan pada ujung sebelah kanan dari benda kerja. Jadi untuk meratakan ujung kanan benda kerja ini dilakukan proses yang namanya proses facing. Proses facing ini bisa saja hanya untuk meratakan benda kerja, akan tapi juga bisa didapatkan profil atau profil benda kerja yang bertingkat. Nah, kemudian untuk face grooving, di sini kita menggunakan path grooving juga, tetapi permukaan yang kita buat grooving itu ada di permukaan face-nya yang di sebelah kanan. Selanjutnya pembuatan dengan pahat bentuk seperti ini. Jadi ada bentuk yang berbeda-beda di benda kerja, di pahat dan diaplikasikan pada proses pembuatan. Selanjutnya boring dan internal grooving. Jadi di sini kita lihat bahwa pada proses bobot juga dapat dilakukan proses boring, pembuatan pembesaran lubang, dan kita juga bisa membuat alur atau kita melakukan proses grooving di dalam atau di tengah dari benda kerja. Ini kemudian proses drilling. Proses drilling ini adalah proses pembuatan lubang yang bisa dilaksanakan atau dilakukan pada mesin bubut. Kemudian cutting off. Nah, pada proses cutting off ini kita akan memotong benda kerja atau membuat alur yang sempit dengan menggunakan pahat cutting off. Proses yang juga bisa dilakukan di proses bubut adalah proses pembuatan ulir. Nah, pada proses pembuatan dengan threading ini, pembuatan ulir ini dapat dilakukan dengan mengaplikasikan jenis-jenis
ulir yang akan kita buat, baik itu ulir segitiga, ulir segi empat, trapesium, ulir bulat, tergantung dari jenis ulir yang akan kita buat. Kemudian proses knurling menggunakan pahat knurling untuk membuat profil atau alur pada komponen yang akan dibuat. Selanjutnya kita masuk pada mesin bubut dan bagian-bagian utama dari mesin bubut. Kita lihat ini adalah mesin bubut secara keseluruhan dan bagian utama dari mesin bubut yang dapat kita lihat di sini yaitu headstock sebelah sini, headstock, kemudian bed yang di sini sampai ke sana. Nah, kemudian tailstock, kepala lepas, spindle yang terdapat di situ terdapat cap. Kemudian apron, di mana apron ini membawa compound race dan tool post. Apron ini juga bisa dikenal dengan eretan. Kemudian di apron atau eretan ini terdapat clutch atau kopling yang bisa diputar untuk mengaktifkan fungsi otomat pada eretan ataupun juga mengaktifkan fungsi pembuatan ulir pada proses pembuatan ulir. Nah, untuk feed di sini ada feed selector, dia dapat menentukan kecepatan pemakanan dari pahat pada saat pembubutan. Kemudian terdapat juga di headstock sini adalah spindle speed selector. Dia dapat mengatur kecepatan spindle pada saat pembubutan. Nah, untuk tailstock ini sendiri terdapat tailstock wheel. Tailstock wheel ini adalah tempat untuk memasukkan center, baik itu dead center maupun leaf center. Ataupun kita bisa memasukkan mata bor ketika kita akan melakukan proses pengoboran ataupun kita melakukan proses drilling. Nah, di sini kita akan masuk pada ukuran dari mesin bubut, di mana kita akan mengetahui dimensi pembubutan itu dari ukuran mesin bubut. Misalnya untuk diameter benda kerja maksimal itu swing, itu kemudian untuk jarak antar center itu dikenal dengan workpiece length. Contoh di sini panjang swing 300 berarti diameter benda kerja yang dapat dilakukan pengerjaan sebesar sepanjang 300 atau berdiameter 300 mm. Kemudian untuk panjang benda kerja yang dapat ditopang di antara kedua center itu 1500, artinya panjang maksimum benda kerja yang bisa dikerjakan sepanjang 1500 mm. Kita masuk pada perlengkapan peralatan bantu pada mesin bubut. Peralatan bantu yang digunakan kalau untuk benda kerja itu namanya fixer. Kemudian untuk peralatan bantu untuk pahat itu dinamakan dengan jig. Untuk yang pertama adalah peralatan bantu cekam. Nah, untuk peralatan bantu cekam ini terdapat atau terbagi dua jenis.
Yang pertama, cekam universal rang 3, di mana kalau kita memakai cekam 3 ini atau cak 3 ini, dia akan mencengkram, mencekam itu pada saat kita memutar ini lubang dengan kunci cak, maka ketiga rahang ini akan mencekam dengan gerakan yang bersamaan. Kemudian yang kedua adalah cekam independen rang 4. Kenapa dia dikatakan independen? Karena ketika kita mencekam salah satu rahang di lubang ini, misalnya untuk lubang ini, maka hanya rahang ini saja yang akan masuk mencekam. Sedangkan yang tiga yang lainnya diam. Jadi independen artinya masing-masing akan mencekam sendiri. Tidak seperti yang rang 3 ketika kita melakukan cekam benda kerja, ketiga rahang akan bergerak secara bersamaan. Kalau yang rang 4 akan diatur setiap rahang akan baik itu dikencangkan atau dilonggarkan. Nah, berikutnya adalah center. Nah, di mesin bubut itu sendiri dikenal ada dua jenis center, yaitu lift center dan dead center. Lift center itu adalah center yang bisa berputar. Sedangkan untuk dead center, dia adalah center yang diam. Walaupun spindle bergerak. Fungsi dari center ini sendiri adalah untuk menopang benda kerja ketika dilakukan proses pembuatan. Berikutnya adalah plat pembawa. Plat pembantu yang berikut adalah plat pembawa, di mana plat pembawa ini berfungsi untuk tempat pencekaman benda kerja pada pada proses pembuatan yang esentrik atau tidak pada sumbunya, dan ini bisa dilakukan tentu dengan mengkombinasikan plat pembawa ini dengan dogtail. Nah, inilah yang saya bilang tadi bahwa untuk melakukan pekerjaan pada plat pembawa itu harus dijepit juga bersamaan dengan dogtail yang baik yang dogtail yang lurus maupun ada yang dogtail bengkok. Kemudian mandrel. Nah, ketika kita membubut satu benda kerja yang sudah dilubangi pada bagian tengah untuk mendapatkan diameter yang sesuai dengan ukuran yang ada, nah, kita harus meletakkan atau menjepit benda kerja ini pada mandrel yang menjadi alat bantu nanti pada saat kita akan melakukan proses pembubutan untuk menyesuaikan atau mendapatkan diameter benda kerja yang kita inginkan. Jadi ini adalah contoh mandrel yang biasa digunakan. Tapi pada umumnya ini juga harus ditambahkan dengan mur penjepit pada setiap ujung atau salah satu ujung dari mandrel. Kemudian selanjutnya penyangga. Nah, penyangga di sini ada dua tipe juga, yang steady rest dan follow rest. Penyangga yang diam, steady, dan penyangga yang follower. Nah, yang membedakan kedua penyangga ini adalah yang steady rest ini
penyangga ini diikatkan pada bed, gateways, pada alur meja dan diikat apa di dikencangkan dengan baut pada bagian bawah dari race ini. Nah, pada proses pembubutan untuk benda kerja yang panjang, maka dibutuhkan steady race seperti ini untuk menghindarkan benda kerja bengkok, terjadi pembengkokan pada benda kerja yang panjang ketika kita melakukan proses pembubutan. Nah, untuk yang follower race, penyangga ini dipasang pada eretan. Jadi dipasang pada eretan atau creates sehingga dia pada saat eretan bergerak, pada saat pahat bubut bergerak, race ini juga ikut bergerak sesuai dengan gerakan dari eretan. Jadi itu yang membedakan kenapa sampai yang ini dinamakan dengan steady race dan yang sebelah kanan dinamakan dengan follower race atau penyangga yang mengikuti gerakan dari pahat. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan tadi di depan untuk proses pembubutan yang dilakukan. Berikut ini adalah contoh gambar proses-proses pembubutan yang dilakukan pada mesin bubut untuk pekerjaan silindris. Jadi benda kerja yang dicekam di penjepit atau cekam itu diputar oleh spindle, kemudian kita melakukan proses pemakanan dengan pahat dan dilakukan proses pemakanan ke arah cak maupun melintang. Jadi ada yang tegak lurus dengan sumbu. Ini adalah sumbu benda kerja ataupun sumbu mesin, dan ada yang sejajar atau searah dengan sumbu pemakanan searah sumbu. Itu adalah pekerjaan atau bubut silindris yang dilakukan. Kemudian untuk facing ini untuk mendapatkan permukaan yang flat atau untuk mereduksi panjang dari benda kerja. Nah, jadi kita melakukan proses pembubutan dengan fit atau arah pemakanan tegak lurus dengan benda kerja, sumbu benda kerja, dan depth of cut atau kedalaman pemotongan itu adalah D merupakan besar dari atau panjang dari benda kerja atau panjang dari material yang akan kita hilangkan. Jadi untuk mendapatkan panjang benda kerja yang yang kita inginkan, kita dapat melakukan atau kita dapat memotong sebesar D untuk mereduksi panjang dari benda kerja. Berikutnya adalah proses facing, Nah, jadi akhir dari pekerjaan facing adalah permukaan datar atau pengurangan benda kerja. Kemudian pahat yang digunakan adalah turning tool, gerak makan arah tegak lurus, sumbu benda kerja, dan panjang gerak pahat itu adalah sama dengan radius benda kerja. Kemudian dalam pemotongan itu merupakan arah paralel dengan sumbu benda kerja. Nah, kemudian untuk pembubutan eksentrik
Eh, jadi kita menggunakan kebanyakan kita menggunakan pencegahan 4 rahang, dan dengan sendirinya kita memindahkan sumbu benda kerja offset terhadap sumbu dari mesin dan sumbu awal dari benda kerja. Dengan memindahkan aksis atau sumbu dari benda kerja, kita dapat melakukan proses pemungutan esentrik yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah proses knurling. Proses knurling ini tujuannya untuk menghasilkan tekstur kasar pada permukaan benda kerja. Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang dekoratif ataupun juga untuk kegunaan tertentu dari permukaan benda kerja. Yang kita gunakan adalah pahat knurling. Seperti ini contohnya. Jadi gerakan dari pahat ini ke arah tegak lurus dari benda kerja, dan fitnya itu kita lakukan sejajar dengan sumbu benda kerja. Ini adalah knurling tool. Pada bagian ujung ini berbentuk seperti roda knurling, dan kita akan mendapatkan hasilnya berupa permukaan yang bercorak atau knurled surface. Kemudian masih ada lagi yang proses grooving. Proses grooving seperti ini. Proses grooving itu kita bisa menggunakan grooving tool atau form tool untuk membentuk benda kerja sesuai dengan bentuk dari pahat itu sendiri. Jadi seperti ini contohnya pahat radius yang kita gunakan, gunanya untuk membuat radius pada benda kerja. Kemudian alur seperti ini yang sebelah kanan, dengan menggunakan pahat grooving kita dapat melakukan proses pembuatan alur, sehingga setelah proses pembuatan kita mendapatkan alur pada benda kerja. Kemudian proses parting, tujuannya untuk memotong benda kerja menjadi 2 bagian. Hampir sama prosesnya dengan proses grooving, tapi beda halnya dengan grooving. Proses ini prosesnya untuk memotong benda kerja. Kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah proses parting. Jadi pada proses parting ini harus dijalankan media pendingin atau cairan pendinginnya harus dijalankan untuk menghindari terjadinya pemanasan lebih pada saat kita melakukan proses parting. Kemudian proses tempering, di mana kita kalau melakukan atau mengerjakan proses tempering, kita dapat menggerakkan atau kita dapat menggunakan pahat seperti ini untuk membuat profil chamfer atau membubut chamfer pada ujung dari benda kerja. Nah, untuk chamfer itu prosesnya adalah untuk membuat profil bevel dari ujung mesin atau ujung benda kerja yang tajam. Kemudian hampir sama dengan form turning. Champering itu, pahat chamfer itu
surutnya 45 derajat. Jadi untuk fungsinya untuk menghilangkan ujung yang tajam dari benda kerja. Kemudian pada saat proses perakitan atau assembling dari misalnya untuk poros, maka akan lebih memudahkan jika poros itu ujungnya sudah di chamfer. Kemudian yang tujuan yang ketiga adalah untuk memperbaiki atau menaikkan estetik dari profil poros yang kita bubut. Kemudian untuk taper turning, pembubutan tirus. Untuk pembubutan tirus kita bisa mencari tangan alfa dari sudut tirus itu sendiri. Itu adalah pengurangan dari diameter awal dikurangi dengan diameter akhir dibagi dengan D1 kurang D2 dibagi dengan panjang tirus itu sendiri. Akan didapatkan besar dari tangan alfa. Nah, metode untuk bubut tirus itu sendiri ya, konisnya itu dapat didapatkan dengan rumus D1 kurang D2 dibagi dengan panjang tirus. Metodenya dapat menggunakan pahat bentuk tirus, kemudian kita dapat memutar kompon res, kemudian kita dapat menggunakan fitur taper turning attachment pada mesin bubut. Kemudian kita juga dapat menggunakan cara longitudinal dan crossfit. Kita lakukan proses ini bersamaan sehingga didapatkan profil taper pada proses pembubutan. Nah, yang pertama itu kita membuat proses taper pada pembubutan. Kita menggunakan form tool. Jadi toolnya miring, strike edge, cutting edge. Dari sini dia miring. Kemudian kita berikan feednya ke arah benda kerja, tegak lurus dengan sumbu, dan kita akan dapatkan bentuk taper dari benda kerja. Langkah yang berikut adalah compound rest, di mana compound rest ini kita miringkan sebesar berapa derajat alfa. Kemudian pada saat benda kerja ini sudah berputar, mesinnya sudah jalan, maka kompon rest ini roda pemutar dari kompon rest ini kita putar dan kita attach, kita makan dari arah sini awal sampai dengan akhir dengan langkah atau dengan arah yang miring, sehingga kita dapatkan profil tirus pada proses pembubutan. Nah, proses yang berikut adalah proses bore drilling. Pahat yang digunakan adalah pahat bor. Kemudian pahat ini dipegang pada tailstock seperti penjelasan di awal tadi. Dan gerakan makan itu atau movingnya, gerakan makan, feedingnya itu berasal dari putaran kuil ini. Jadi dari kuil ini dia diputar, kemudian terjadi pemakanan dari mesin dari mata bor ke benda kerja. Ya. Jadi sekian dulu penjelasan dari saya tentang proses bubut. Sekiranya ada pertanyaan atau ada masukan dapat diberikan lewat komentar ataupun dapat disampaikan lewat
WA group yang ada pada WA group mata kuliah kita, dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih sudah mengikuti proses perkuliahan.